Primus dengan topik prospek pembiayaan perumahan 2022. Pak Panangian, tadi sudah mendengar Pak Haru di Dirut BTN. Anda merespons dulu apa yang dijelaskan oleh Pak Haru, baru kemudian ada pertanyaan lain. BTN. Ya. Jadi, ya kalau menurut saya, ya kita kan semua ketahui bahwa BTN itu memang sejak dulu posisinya memang leading di bidang pembiayaan perumahan. Jadi kalau bicara mengenai perumahan udah pasti dia leading ya. Tetapi kan yang paling penting kan gini, sejak Pak Harto meninggalkan kekuasaan sampai hari ini belum ada sebuah produk yang sangat fundamental dalam transformasi perumahan di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dana jangka pendek memang masih sangat langka di Indonesia, sehingga terjadinya krisis tahun 98 karena banyaknya dana jangka pendek dibiayai membiayai proyek-proyek jangka panjang seperti perumahan. Terus kemudian rasio KPR kita terhadap GDP kita ya itu paling rendah di Asia sampai sekarang. Jadi waktu Pak Soeharto 3% terhadap PDB, sekarang juga 3% terhadap PDB. PDB kita kan 1 miliar US dollar, jadi kira-kira 15.000 triliun. Sementara KPR kita sampai sekarang, Bung Primus, itu cuma 500 triliun. Jadi 500 dibagi 15.000 triliun itu cuma 3%. Jadi bandingkan dengan Malaysia 27%. Jangan bandingkan dengan Singapura itu 68%. Jadi artinya apa? Kesejahteraan masyarakat di bidang melalui perumahan itu masih sangat belum ada suatu terobosan gitu yang berarti gitu. Kemudian FLPP ya, kan FLPP dimulai dalam zaman Soeharto ya. Jadi kalau menurut catatan, dalam zaman Pak SBY kalau nggak salah 2010 ya. Dalam catatan saya, FLPP itu sampai sekarang dalam catatan Menteri Perumahan itu baru mencapai sekitar 10 tahun terakhir ini sampai hari ini tuh baru 888.000 ya. Dan biaya yang disalurkan itu 69,1 triliun. Apa artinya? Bahwa kapasitasnya FLPP itu cuman ya 888.000 dibagi 11 tahun kan 2010 mulai kan. Nah itu berarti kan cuman sekitar 80.000 satu tahun rata-rata ya. Bahwa sekarang ini ada mencapai 150.000, ya ini kan memang ada perbaikan ya. Jadi artinya apa? FLPP itu tidak terlalu signifikan memberikan support. Kenapa? Karena backlog perumahan seperti Bang Primus bilang tadi bahwa backlog perumahan itu kan dihitung dari sini gini. Jumlah penduduk 270 juta. Satu keluarga, satu rumah itu 4 keluarga. 4 orang. Satu keluarga itu 4 orang. Berarti 270 dibagi 4 orang itu 67,5 juta. Nah, kenapa disebut backlog? Karena jumlah rumah yang tersedia hari ini adalah 55 juta. Berarti 67,5 juta dikurang 55 juta rumah yang ada, berarti rumah yang belum ada. Jadi artinya banyak orang tinggal bukan di rumahnya gitu. Jadi ada 12,5 juta orang. Nah, angka ini dibandingkan dengan zaman Pak Harto, dulu zaman Pak Harto ya sekitar 12 juta juga. Jadi nggak ada perubahan. Artinya pemerintah sejak zaman Pak Harto sampai sekarang nggak ada membuat backlog itu secara drastis menurun. Nggak ada itu. Jadi kalau dihitung ya, misalnya 100 tahun merdeka lah. Kalau dulu Pak Muhammad Hatta mengatakan, saya punya cita-cita katanya 50 tahun merdeka katanya. Ya, udah lewat itu, nggak mungkin. Semua punya rumah. Oke, anggap 100 tahun. Berarti kan masih ada sekitar 23 tahun. Nah, kalau 12,5 juta harus dicapai dalam 23 tahun, maka satu tahun pun 540.000 harus yang disebut dengan needs ya, needs untuk memenuhi backlog. Nah, kemudian pertumbuhan populasi 1,3% kali 270 juta dikalikan dibagi 4. Berarti 1,3% kali 55 juta dibutuhkan 715.000. Berarti kalau 543 dibagi 715.000, needs-nya itu 1,26 juta needs. Nah, sementara supply tadi saya katakan tuh demand yang sudah efektif disalurkan BTN lah gitu ya selama 10 tahun melalui FLPP yang disebut MBR itu cuma 88.000. Jadi jauh lebih hebat pada zaman Soeharto. Zaman Soeharto dulu 225.000 per tahun. Bayangin. Jadi artinya apa? Terjadi kemunduran dari segi kemampuan pemerintah mensuplai rumah. Jadi artinya apa? Pemerintah sekarang belum membuat terobosan apa-apa sejak Pak Harto, Pak, ya kan? Jadi kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena pengendalian harga lahan itu memang belum ada. Kita belum memiliki global land bank, kita belum ada, ya kan? Berarti komitmen pemerintah seperti Singapura mengadakan land bank. Jadi
dia membuat harga tanah itu nggak boleh bergerak gitu ya. Nah ini nggak, dibiarkan harga tanah mengikuti pasar. Jadi itu yang membuat mengapa makin hari kesejahteraan di bidang perumahan itu makin jauh dari keadilan sosial di Indonesia. Jadi jangan salah kalau tiba-tiba terjadi kerusuhan seperti tahun 98, mudah sekali terjadi. Kenapa? Sandang, papan, mungkin sandang, papan mungkin sudah lumayan ya, karena harga kan bisa dikontrol pemerintah ya. Tapi papan ini yang paling parah ini, Bung Primus. Jadi kalau menurut saya memang perlu ada terobosan dari pemerintah lah, ya kan. Artinya saya hanya mengatakan begini, kalau BTN itu sebagai sebuah bank yang sudah leading, ya mau nggak mau memang ya bisnisnya dia emang itu gitu loh. Jadi, nah satu kemunduran pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono begini, dia mencabut dalam kabinetnya Menteri Perumahan. Jadi nggak ada sebuah menteri, sebuah lembaga kementerian yang fokus membuat yang sentralisasi untuk membicarakan mengenai perumahan, mencari solusinya, ya melakukan promosi dan segala macam lah ya. Nah, dulu di zaman Pak Harto, waktu itu kan Menteri Muda itu Pak Kosmas Batubara, Menteri sebelumnya Pak Kosmas Batubara itu kan ada juga Menteri Muda. Jadi memang awalnya perumahan itu di bawah PU gitu. Nah, pada waktu setelah Pak SBY dibuatlah Menteri Perumahan. Jadi dia betul-betul fokus menangani sektor perumahan. Sebelum itu ya. Dulu Pak Bertanjung jadi Menteri Perumahan, Menteri Negara Perumahan. Terus Pak Siswono, terus diteruskan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, oleh Pak Jokowi itu dihapuskan. Nah, itu yang bikin. Jadi Menteri PU itu yang terlalu heavy infrastructure tidak menganggap perumahan ini sebagai PU itu yang terlalu heavy infrastructure tidak menganggap Indonesia ini memang sangat perlu didiskusikan secara lebih apa ya? Iya, lebih serius, fundamental ya. Jadi saya make sure lagi, Pak Panagian, kebutuhan yang real setiap tahun itu 1,2 juta ya rumah baru ya? Ya, kebutuhan needs ya. Tapi yang bisa disuplai dalam bentuk efektif demand itu kurang lebih hanya 100 ribuan. Jadi backlog ini akan terus tambah, nggak bisa diatasi karena kebutuhan untuk mengejar backlog kita 500 ribu per tahun, ya kan? Dengan asumsi 20 tahun kalau bisa dicapai ya, misalnya kita ingin target. Nah, kemudian kebutuhan harian atau tahunan karena adanya pertumbuhan penduduk 700 ribu. Jadi 1,26 itu, ya itu tadi, sementara yang disuplai sebagai efektif demand itu cuma 100 ribu. Katakanlah dalam keadaan booming 200 ribu lah. Jadi masih jauh panggang dari api, Pak. Iya. Menarik, Pak. Kisah ke Pak Ali. Supaya ini apakah pandangan sama, Pak? Saya fokus pada ini data bahwa backlog kita terus bertambah. Karena supply-nya sekitar 100 ribu lebih, sementara kebutuhan 1,2 juta. Ini bagaimana menurut Anda? Kalau makin terus begini, kita 23 tahun lagi merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi emas ini lama-lama generasi nggak punya rumah nih. Bagaimana, Pak?
Silakan Pak Ali. Iya, betul. Iya. Ya, sebetulnya kan gini ya Pak Primus, kalau kita bicara perumahan kan sebetulnya nggak hanya di Indonesia aja ya. Tadi kondisi Pak Panangan sebut kondisi zaman Soeharto memang betul kan, ini sebetulnya seakan-akan tidak ada kemajuan. Tapi memang ini kondisinya memang agak berbeda ya. Sama seperti negara-negara yang di lain pun, masalahnya perumahan tetap jadi masalah gitu ya. Jadi di kota-kota besar itu semua tidak bisa memiliki rumah. Yang tadi Pak Adi atau Pak Haru ya sebutkan, semua beralih ke mulai terjadi sewa gitu ya. Jadi memang itu hal yang kita jadi PR bersama nih ya. Kalau Panangan dari dulu tuh kritis banget kan kita pemerintah kan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat memang dari dulu itu kita belum ada blueprint grand strategi perumahan itu belum ada sebetulnya. Ya. Jadi masing-masing berjalan sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya perumahan tidak hanya PUPR, tidak hanya tadi Pak Panangan sebut masalah apa perumahan rakyat aja gitu kan. Karena sangat terkait banyak gitu. Jadi ini masing-masing lintas kementerian pun kayaknya nggak nyambung gitu ya, masing-masing berjalan. Coba kita lihat ya, ini nggak hanya PUPR, nggak hanya perumahan rakyat. Kita bicara juga kalau kita bicara tanah, ada otonomi daerah di sana, Kemendagri di sana, ada raja-raja kecil di sana, gitu kan? Apakah pusat bisa menaikkan harga tanah? Enggak juga, gitu. Karena itu mekanisme pasar. Jadi kalau kita lihat survei dari kami itu sebenarnya 8 dari 10 pengembang perumahan yang tadinya fokus ke perumahan bukan dia nggak mau lagi ke main di rumah subsidi, karena tanahnya udah nggak ada gitu. Nah ini seperti ini kan agak-agak ini ya. Nah itu dari bicara supply itu. Kalau bicara demand itu semakin lama semakin bertambah. Kembali lagi, apakah data backlog itu betul yang dari BPS dan itu kita mesti pilah-pilah lagi tuh ya. Apakah betul seperti itu gitu kan? Kemudian satu lagi kita masuk pembiayaan. Tadi saya setuju juga sampai saat ini ya ini mungkin yang jadi harapan nih Tapera nih Pak. Kalau untuk dana jangka panjang, saya dana jangka panjang lainnya, karena memang kalau kita bicara satu golongan yang tidak mampu membeli rumah, dalam arti dia tidak ada, itu harus dibantu dengan subsidi atau insentif segala macam lah gitu ya, termasuk dana jangka panjang itu gitu. Tapi kalau dana itu tidak ada, itu akan merepotkan, itu akan menjadi beban pemerintah, APBN terlalu besar dan segala macam. Nah, kami dulu mengharapkan RPPP itu menjadi salah satu yang bisa bukan mengatasi lah, paling tidak membantu untuk penyediaan rumah rakyat ini gitu. Tapi ini kita memang perlu satu ini dari dulu kita mungkin bicara juga Pak Panangan ya, dari dulu kita suarakan tapi kok nggak jalan-jalan gitu kan, masalah koordinasi lintas departemen, kementerian, apakah itu bank tanah, belum lagi nanti ATR BPN, peruntukan, ada juga masing-masing satu wilayah dengan wilayah lain tuh nggak nyambung juga tentang ruangnya kalau dilihat Pak. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya mesti ada salah satu langkah yang breakthrough gitu ya. Artinya betul-betul kita melihat secara jelas, tidak hanya karena tadi aktornya perumahan itu banyak. Kita tidak bisa juga hanya untuk pemerintah aja, nggak bisa juga gitu ya. Menteri juga nggak bisa juga. Banyak hal yang mesti kita duduk bersama untuk masalah ini. Gitu. Iya. Jadi yang menarik. Tapi masalah perumahan itu selalu kompleks, Pak. Selalu kompleks sebetulnya. Iya. Pak Ali, kita merujuk pada apa yang disetir oleh Pak Panenggian Manarik. Sudah 23 tahun lewat kita. Pak Harto kan turun 1998. Hari ini 2021. Sudah 23 tahun. Tidak ada perubahan kata dia. Tidak ada perubahan dari sisi rasio antara kepemilikan rumah dan PDB dana. Nah, 23 tahun ke depan kalau tidak ada terobosan, maka sama aja nanti 23 tahun ini. Apa sebagai terobosan, Pak Ali? Iya, kebetulan memang kalau kita lihat dari data seperti itu. Tapi tadi kan ada kondisi-kondisi yang memang seakan-akan datanya sama, tapi kondisinya memang berbeda gitu ya. Dari harga tanah yang sudah tinggi gitu ya, kemudian GDP kita pun masih 3,6% dibandingkan rasio KPR kita dibandingkan GDP 3,sekian% gitu kan. Nah, banyak sebetulnya hal-hal yang kita bisa lakukan. Waktu itu kita coba bicara masalah kalau kita bicara di Singapura itu kan ada pertama Housing Development Board ya. Kita nggak bisa samakan dengan Singapura juga dari luas dari jumlah penduduk dan dari manajemen kawasannya, dia sebagian besar itu mungkin dikuasai pemerintah. Jadi dia bisa mengatur dengan seluasannya kan, harga tanah bisa dipatok, zona-zona tanah bisa dibatasi, tapi di kita nggak bisa gitu. Ya kita itu masuk ke mekanisme pasar yang masuk ketika kita bicara rumah menengah bawah, kita tidak ada bank tanah. Siapa yang bisa mengatur bank tanah itu harganya tidak naik? Nggak bisa, karena secara mekanisme pasar itu akan naik supply demand gitu kan. Berbeda dengan Singapura. Nah, kalau kita bicara bank tanah itu sebetulnya ini gini ya, ini saya nggak tahu yang Pak narasumber lain setuju atau enggak. Sebab kita dulu udah buat konsep bank tanah.
ada masalahnya bank tanah itu kan apakah kita pemerintah beli tanah? Itu susah lah, anggarannya nggak ada, gitu ya, terbatas. Kemudian apakah kita bisa bicara dengan BUMN? BUMN bisa nggak ada sebagian tanahnya, ada ratusan ribu hektar yang BUMN yang bisa sebetulnya disediakan untuk penyediaan rumah rakyat, gitu ya. Apakah itu bisa? Misalkan 3% atau 5% secara sukarela BUMN mau nggak ke sana? Tapi kalau payung hukumnya nggak ada yang berani BUMN, gitu ya Pak Panangan ya? Nggak ada yang berani BUMN tanda tangan semua. Di KPK, BPK semua masuk ke situ, ya kan? Jadi ini masalah sendiri. Payung hukumnya mesti jelas, tapi itu pun agak sulit gitu. Kemudian apakah bisa ada kolaborasi dengan pemilik tanah? Itu beberapa hal itu yang mau tidak mau harus dilakukan karena gini ya. Itu baru satu faktor. Kalau kita bicara lagi peruntukan lahan, tata ruang segala macam, ini kan ada yang lucu di kita ini. Di satu lokasi-lokasi wilayah-wilayah yang mungkin di luar Jakarta ya, yang tata ruangnya masih belum ada detail. Ini kan yang perlu kita sadari gini. Belum ada tata ruang jelas untuk perumahan menengah bawah. Ya, kalaupun ada itu kuning gitu ya, misalkan ya. Kuning itu buat perumahan. Ketika si pengembang beli tanah di kuning itu artinya kan dia bisa dibangun apa aja, perumahan mewah bisa, nggak harus perumahan menengah bawah. Ya, tapi lokasinya tadinya menengah bawah pun bisa jadi perumahan menengah yang harga tanah di sekitarnya jadi naik gitu. Ketika si pengembang subsidi mau beli, nggak bisa lagi. Iya. Gitu ya, itu satu. Yang lain lagi ada cerita lagi kan menarik, lucu-lucu gitu. Jadi ada satu lokasi belum ada tata ruang, agak kebalik nih. Seharusnya Pemda menyiapkan tata ruang dulu, terus mengundang pengembang untuk masuk. Oh silakan beli tanah di ruang yang zona kuning ini. Tapi yang terjadi di beberapa wilayah, pengembang masuk dulu, baru tanah itu kuning. Ini lucu ya. Jadi semua itu lebih ke supply driven. Jadi bagaimana si Pemda-Pemda ini, SDM di Pemda ini tata ruangnya harus siap. Dengan keterbatasan, bank tanah nggak ada, tapi tata ruang di masing-masing wilayah. Karena gini, domainnya perumahan rakyat itu ada di Pemda sebetulnya. Tidak bisa dialihkan ke pemerintah pusat. Saat ini untuk rumah MBR ya Pak Adi itu ya, itu kan sebenarnya jadi ranahnya pusat katanya. Tapi saya bilang nggak bisa. Tetap itu jadi tanggung jawab, jadi domainnya si pemerintah daerah untuk mengatur penyediaan rumah di daerahnya masing-masing. Selama itu nggak ada tata ruangnya, nggak ada ketersediaan lahan untuk khusus menengah bawah, itu akan repot, ya. Tadi itu kita sampai mengusulkan bisa nggak sih yang tadinya perumahan untuk kuning gitu, kita ada minta zona khusus di situ kuning tua. Gimana pun kita, ya itu agak kompleksitasnya pasti ada, tapi itu bukan tidak bisa dibicarakan Pak. Ya ada hal yang perlu tapera, kemudian pembiayaan jadi salah satu yang penting. Kan ini supply, demand sama pembiayaan. Ya, sama masalah kelembagaan itu penting. Tadi saya setuju dengan Pak Panangian, kita itu sampai saat ini tidak ada kementerian yang betul-betul ngurusin perumahan, bahkan properti. Kalau bicara ini kita bicara ini baru bicara rumah Pak. Kalau kita bicara properti, apartemen segala macam di bidang siapa itu? Apartemen jadi bidang siapa? Apartemen mewah. Ya, sekarang Rusunami mungkin masuknya ke PUPR sekarang ada perumahan. Tapi kalau bicara properti apartemen menengah atas gitu. Servis apartemen masuknya siapa? Ya. Nggak ada khusus menteri properti pun nggak ada di kita gitu kan. Nah, baik Pak. Saya pikir yang dikatakan oleh dua analis properti ini sangat valid bahwa perlu ada ini Pak Panangian khusus itu guru ya. saya Pak Primus. Perlu khusus. Ini guru saya Pak Panangian. Jadi perlu khusus ada Kementerian Perumahan karena sandang ada yang ngurus, pangan ada yang ngurus ya. Papan. Iya. Saya pikir kita akan diskusi lebih lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa, kami segera kembali.